Oh, ini renovasi iki jadi kayak ini. Di ubreng-ubreng ya. Mungkin renovasi. Sunshine. Mungkin ya. Kongkon dolin. Nambah. Harus kita mendukung perpajakan Kabupaten Sidoarjo. Besok sarapan terus mau ke kantor berangkat jam 10. Jam 10. Jam setengah 10 lah ya. Setengah 10. Start itu langsung mulai jam 10 atau gimana? Janjiannya? Setengah 11 saja, iya. Nanti kita lihat jadwal ya. Jadwalnya kan ada. Kayak setengah 11 kemarin. Nanti tak kirim deh di grup. See you tomorrow. Duh, bener ya? Bener ini lantai 5. Kita akan masuk ke kamar masing-masing. Iki ya 3 penjuru mata angin. Iya ya. Padahal tulisannya no smoking area. Iya, kalau ini lebih tinggi. Iya bener enggak? Kecil tinggi. Kira cuma tinggal dibersihinnya wis bagus jadi. Kayak renovasi. Hah? 507. 509. Majohan 517. Halo, selamat malam teman-teman. Baru masuk kamar ya. Kita ngobrol yuk sambil bersihin muka. Tentang apa? Nah, ini tentang salah satu hal ya yang lagi viral di Kota Malang gitu ya. Yaitu tentang ada seorang anak yang dia itu ya remaja gitu lah ya, dia tuh melakukan bundir gitu, di loncat dari apa itu ya, loncat dari jembatannya. Salah satunya dia itu sering dibully gitu. Nah, bullying itu kayaknya sudah terjadi berapa lama gitu ya, itu kayaknya selama dunia berputar. Maksudnya ya sejak buka lah gitu ya. Bahkan artis-artis yang hebat-hebat ya, yang keren, yang wow itu juga, mereka juga pernah mengalami pembulian gitu ya. Nah, di Indonesia banyak terjadi, dimanapun banyak terjadi gitu ya. Makanya banyak yang bilang stop bullying gitu ya. Nah, saya mau cerita sekarang karena kurang terang ya, gak apa-apa ya. Saya akan cerita tentang apa? Tentang bullying gitu ya. Saya akan cerita tentang bullying yang saya alami gitu ya. Saya terlahir dari keluarga yang ya biasa aja ya, secara ekonomi itu biasa gitu loh. Cuman orang tua saya selalu mengusahakan apapun untuk pendidikan, dan karena sekolah saya itu kebanyakan adalah sekolah negeri yang nggak terlalu mahal, makanya orang tua sih nggak pernah ya kesulitan untuk menyekolahkan anak gitu, karena prioritasnya juga nyekolahin anak gitu ya. Nah, saya ini lumayan lah prestasi belajarnya di sekolah itu lumayan gitu. SD itu di sekolah biasa aja, jadi bisa ranking gitu. Oh ya teman-teman, ini aku baju daster ini tadi beli di Sun City ya, murah ini, home dress ya. Udah lagi nyambung lagi ya. Nah, cuman keluarga aku ini di keluarga ya, ada bapakku, ibuku, kakakku laki sama aku ya, dan keluarga besarnya bapakku itu semuanya itu kulitnya putih teman-teman. Nah aku ini terlahir hitam
pendek, aku itu gendut juga walaupun akhirnya kurus ya. Jadi hitam, pendek, gendut, dan rambutnya keriting gitu ya. Jauh sekali dari kategori anak cantik gitu ya. Nah, mulai kecil keluarganya, di keluargaku ya, maksudnya di serumah ya, bapakku, ibuku, kakakku itu semuanya kulitnya nggak segelap aku gitu ya. Jadi yang gelap itu cuma aku. Nah, di keluarga besarnya bapakku itu kulitnya juga putih-putih ya, nggak ada yang gelap gitu ya. Nah, kalau di keluarganya ibuku itu memang banyak yang kulitnya itu gelap, tapi juga ada juga yang kulitnya putih gitu. Maksudnya nggak semuanya segelap aku gitu ya. Dan rambutnya itu juga ada juga yang nggak keriting kayak aku gitu ya, yang lurus. Nah, sejak kecil aku tuh sering mengalami namanya pembulian ya di keluarga. Salah satunya yang membuli itu adalah ketika masih kecil ya, aku kok dibilanginnya sama budeku, oh anak ini nggak bisa tinggi tuh, lihat itu kakinya pendek, gemuk gitu ya. Bilangnya gitu, hitam gitu ya, udah kayak keluarganya dari pihaknya ibuku gitu. Padahal ibuku putih ya, cantik gitu, kecil badannya gitu ya. Terus kakakku, sepupu itu cantik-cantik teman-teman. Nah, ada beberapa orang kakak sepupuku tuh yang bilang mereka tuh nggak mau deketin aku soalnya rambutku tuh keriting dan bau gitu ya. Ya mungkin dulu masih kecil itu kan mungkin jarang dikeramasin atau apa gitu, jadinya mereka katanya nggak mau deket karena aku tuh bau gitu tuh katanya. Jadi aku tuh waktu masih kecil juga nggak berteman karib dengan keluarga dari pihak bapakku gitu, karena ya gitu katanya aku tuh kurang cantik, terus nggak, ya yes, kayak gitu deh. Nah udah kayak gitu, tapi aku pas santai aja waktu itu karena mungkin masih kecil ya. Terus aku itu banyak menghabiskan waktu untuk belajar, jadi tapi belajarnya yang aku genjot gitu ya. Nah sampai ketika aku itu SMP, nah ketika aku SMP itu kalau udah mulai tahu tuh kecantikan atau apa, rambutku tuh megar banget temen-temen, jadi kribo gitu ya, dibilanginnya aku tuh rambut kribo gitu teman-teman. Rambut kribo, kriwul, rambut gimbal, nah kayak gitu deh dan sebagainya ya, karena rambutku tuh tebel banget dan aku tuh mungkin belum bisa merawat diri. Ntar ya aku tak sisiran ya, ambil sisir ya. Jadi aku tuh karena tidak cantik itu, aku juga nggak punya temen ya di sekolah itu. Juga waktu itu aku masih kagok dalam bergaul, terus karena aku hitam ya nggak cantik juga, padahal temenku waktu SMP itu sudah pada cantik-cantik ya. Aku tuh sering dibilanginnya, mukamu kok tua banget gitu ya, karena mungkin hitam gitu ya teman-teman. Nah pada saat itu sudah mulai deh kepinginnya tuh punya bibir yang merah gitu ya. Kayaknya aku tuh sering liatin bibirku kok hitam gitu ya, hitam kan. Terus aku tuh sering gini-gini ini ya gitu ya, basahin juga pakai lidah gitu, berharap bisa memerahkan bibirnya, ternyata kan juga nggak bisa ya. Nah waktu itu kakakku cowok, dia tuh putih teman-teman. Kakakku punya kakak cowok putih dan bibirnya merah gitu ya. Nah pada saat itu dia udah mulai ngata-ngatain aku teman-teman. Salah satunya, kamu merokok, kok bibirmu hitam gitu ya. Dan itu sangat menyakitkan hati ya. Dia waktu itu sudah mulai coba-coba ngerokok sih, tapi bibirnya tetap merah gitu. Nah aku yang nggak merokok malah bibirnya hitam gitu. Jadi aku merasa sangat malu gitu ya. Nah ketika SMA aku itu nggak pernah ya, aku pernah diajak nonton sama temanku cewek, kita nonton yuk gitu. Ngapain nonton? Aku diajak nih sama Bang Ocep. Kita berdua aja. Iya, ternyata teman-teman dia tuh diajak temennya cowok, terus karena dia tuh nggak berani, dia tuh ngajak aku gitu teman-teman. Jadi sebetulnya bukan aku yang diajak, tapi emang dia cantik sih ya, dan aku nggak cantik. Tapi waktu itu aku tuh nggak pernah dibully sih, cuman aku tahu kalau aku tuh nggak cantik gitu kan. Ya udahlah, aku nggak terlalu gimana gitu ya, biasa aja gitu. Cuman aku tahu diri kalau aku tuh nggak cantik ya. Mungkin yang lebih membuli ya kakakku sendiri, bilang, kamu merokok ya, kok bibirnya hitam gitu. Aku
waktu itu sih banyak yang cuma nggak ya, banyak yang bilang rambut keribu gitu aja, tapi aku ya biasa aja. Nah sekarang waktu kuliah, aku tuh sudah mulai agak pede ya, karena aku tuh banyak mengikuti kegiatan di kampus gitu. Terus aku juga genjot prestasiku belajar di SMA juga tuh genjot sih, di kuliah juga aku genjot gitu kan. Nah aku tuh dikatainnya tuh kriwul gitu, dipanggilnya Eyang Kriwul gitu ya. Tapi waktu aku tuh nggak sakit hati, aku biasa aja, ketawa aja, karena aku lebih fokus pada prestasiku dan kegiatanku gitu ya. Ya udah kayak gitu tuh berlalu begitu aja. Sampai akhirnya aku itu kerja teman-teman. Nah itu kerjaku yang pertama ya, aku kan pindah kerja yang beneran lah. Sebelumnya kan aku ya kerja part time di percetakan pernah, kerja ngelesi ya pernah, wes aku nggak tanggap kerja ya. Ya itu cuman activity aja deh ya, aktivitas aja lah, belum sampai ke kerja beneran kan. Nah aku itu kerja di sebuah perusahaan distributor sepeda motor gitu ya, sepeda motor. Nah otomatis masuk ke dunia kerja bener-bener orang bekerja gitu ya. Dan di sana tuh banyak teman-temanku tuh yang cantik-cantik, berkulit putih dan berpenampilan menarik. Nah pada saat itu tuh ada beberapa teman cowokku tuh yang kayaknya sebel banget gitu sama aku ya, sebel ngeliat aku kali ya karena aku nggak cantik. Nah dia tuh sampai ngata-ngatain aku tuh sampai ke kasar itu teman-teman. Kata-katanya yang cowok ya, dia bilangnya gini, aduh sumpah aku ngeliat kamu itu. Jadi dia tuh sumpah ngeliat aku. Kedua dia bilang gini, kalau bunuh orang itu nggak ada dosanya, aku bunuh kamu. Saking dia nggak mau ngeliat aku teman-teman, saking nggak berkenannya lah gitu ya dia tuh sama aku. Jadi dia sampai ngomong begitu, nggak tahu itu serius nggak, tapi itu ya aku juga ketawa aja ya, walaupun tuh sakit hati ya, tapi aku diam aja ketawa. Dan aku survive sih kerja di situ ya. Aku cuekin aja ya, walaupun aku sebetulnya hatiku tuh sakit gitu, tapi aku cuma ketawa aja gitu, nggak pernah marah atau apa gitu. Sampai temanku tuh divisi lain itu pernah ngomong ke aku, ya Mbak Esti ini loh kok sabar banget sih gitu. Ada lagi anak office boy ku ngomong gini ke aku, si itu loh apa kayak nggak punya saudara perempuan aja sih kok kalau ngatain kamu kok sekejam itu gitu ya. Tapi pada saat itu aku nggak ngerti ya, aku tuh nggak ngerti apakah itu menyakitkan aku atau enggak. Cuman aku tuh nggak bisa membela diri teman-teman, aku cuman diem aja gitu ya. Dan aku tuh sering dipojokkan sih, karena mungkin dia gregetan ya sama aku, anak baru kali ya. Itu ada 2 orang sih yang kayaknya sikap itu, dan itu semua cowok gitu ya. Satunya udah menikah, satunya belum. Nah kejadian itu berlangsung berapa lama ya? Ya selama aku kerja di situ 6 tahun 7 bulan. Jadi selama 6 tahun 7 bulan itu aku kerap kali mengalami abuse secara mulut gitu ya, secara kata-kata gitu ya. Ada yang bilang rambutku tuh kayak sapu icuk gitu juga ada. Ada yang bilang, walaupun dia bilang sih, kamu kok manis sih gitu, tapi kayaknya suaranya kalah keras lah dibandingkan yang ngolok-ngolok aku itu gitu ya. Dia bilang gini, wes cili ireng keriting orep pisan gitu ya, kamu udah kecil hitam keriting hidup pula gitu. Jadi kayak dia menyesal sekali ya melihat aku itu. Aku tapi ya udahlah, maksudnya ya sudah, waktu itu aku ya cuman ya berpasrah aja, maksudnya nggak sampai seperti orang yang biasa aja gitu. Nggak tahu siapa penilaian mereka seperti apa. Nah sampai suatu saat dia tuh pindah kerja gitu, nggak kerja lagi. Aku tapi tetap baik sih sama dia. Saya aku nggak bisa nggak baik, gimana caranya coba, nggak ngerti juga. Diem paling ya, yang gue lakukan paling diem. Nah sampai suatu saat dia tuh
dua orang ini satunya akhirnya pindah kerja, yang satunya tetap di situ. Jadi dia tetap ngolok-ngolok aku sih, cuma nggak terlalu seheboh dulu gitu karena nggak ada temennya kan. Nah akhirnya aku tuh pindah kerja gitu di kantorku yang sekarang. Nah di kantorku yang sekarang itu aku itu jadi banyak apa ya, kegiatan atau tugas yang membuatku tuh harus aku tuh dandan gitu ya. Misalnya aku jadi MC atau apa, itu kan membuat aku tuh harus dandan gitu kan ya. Akhirnya aku tuh ya lebih dandan daripada di kantorku yang lama gitu ya, lebih dandan. Di kantorku yang lama sih aku dulu sempat ngelurusin rambut tuh lah, ngecat rambut itu sempet aku kayak gitu tuh. Malah di kantor sekarang itu aku kayaknya nggak pernah ngelurusin rambut. Kalau ngecat sih akhir-akhir ini aja ya, karena rambutku udah banyak yang sebagian yang putih gitu kan. Nah di kantorku yang baru ini aku tuh nggak pernah mengalami bullying secara fisik teman-teman. Jadi kayak nggak ada yang ngurusin aku mau keriting kayak, aku mau hitam kayak, aku mau apa, itu kayaknya nggak ada yang komen, nggak ada yang ngurusin gitu ya. Apa karena ada yang lebih hitam atau ada yang lebih keriting, aku nggak ngerti ya. Kayaknya memang kalau di kantorku yang dulu tuh kayaknya orangnya tuh lebih apa ya, nggak tau lah, kayaknya lebih bagus sekali ya, aku nggak ngerti juga. Terus akhirnya aku tuh nggak pernah mengalami bullying secara fisik lagi gitu ya. Tapi awal-awal dulu gitu ya, awal-awal dulu aku tuh bukan sering kali ya, ada beberapa kali bullying itu secara bukan fisik ya, tapi secara apa ya, gini, karena mungkin desireku tuh kan, aku kan seneng ngajar gitu ya. Nah aku tuh sering dikatain aku tuh terlalu ambis atau terlalu terobsesi untuk mengajar gitu. Nah pada saat awal kan kita sebagai ya pegawai baru itu kan kayaknya belum ada penunjukan atau penugasan gitu ya. Nah teman-temanku tuh mungkin merasa sedikit apa ya, terganggu mungkin ya, atau aku nggak ngerti juga sih, kayaknya apa baca banget kalau aku tuh terlalu ingin atau terlalu ambisi untuk mengajar gitu. Jadi aku dibully dengan kata-kata ambis banget atau apa kayak sejenisnya itu ya. Jadi bullying fisik itu berhenti ya ketika aku umur 29 tahun teman-teman. Jadi lama sekali selalu ada bullying gitu ya secara fisik gitu ya. Yang kedua bullying secara mental kali ya, atau secara, jadi aku tuh dibully karena kemampuanku gitu loh, atau nggak tahu sih karena hasratku atau desireku atau karena abilityku, aku nggak tahu. Jadi aku sering mengalami seperti itu. Yang kedua, suatu saat aku itu udah selesai S2 duluan gitu kan. Nah, ada beberapa teman, ada satu temanku itu yang aku tuh, jadi ada kayak gini ya, ini aku, ini temanku A, temanku B. A dan B ini berteman. Nah, satu saat aku tuh ada masalah miskomunikasi gitu ya, miskomunikasi sehingga A dan B ini ada sedikit ricuh gitu loh, karena miskomunikasi dan melibatkan aku. Nah si A ini sih santai aja ya. Nah si B itu dia tuh ngomong ke aku langsung gitu, ngomong ke aku, dia bilang gini, Mbak, kamu itu kamu tuh bukan orang bodoh, kamu tuh sudah S2, kamu kalau ngomong kayak gitu, kamu tuh bikin aku tuh berperkara dengan temanku gitu loh. Padahal menurutku sih itu perkara kecil ya, hanya masalah fotokopian gitu loh. Tapi bagi dia ya hal besar ya. Tapi aku menghargai ya, mungkin bagi beberapa orang ya hal-hal seperti itu tuh hal besar gitu kan ya. Bagiku mungkin nggak terlalu gitu ya. Ya aku juga nggak selalu bener sih. Tapi aku jadinya sering mengalami pembulian atau bukan apa ya, kayaknya orang itu menjadikan alasan pendidikanku itu sebagai alasan aku nggak boleh salah gitu. Ketika aku salah, makanya kan dibilang kamu tuh sudah S2 kok kamu salah. Menurut teman-teman gimana sih? Padahal kan sekolah itu ya udah ya buat kita tuh jadi ya semakin belajar lebih dalam. Tapi
bukan berarti kita nggak atau nir dari segala kesalahan kan ya, tetap aja sih kita berpeluang buat kesalahan gitu loh. Bukan berarti kita sengaja membuat kesalahan loh ya, aku juga nggak mau kan sengaja buat kesalahan, aku juga nggak mau, siapa orangnya yang mau bikin kesalahan kan. Tapi dia mengatakan seperti itu gitu. Nah itu tuh membuli aku. Nah sekarang posisiku, aku udah selesai kuliah lagi yang S3 kan ya. Aku nggak ngerti sih bullying apalagi yang antinya akan terjadi yang berdasarkan pada pendidikanku gitu ya. Ya aku ngerasa aku menyelesaikan pendidikanku gitu ya sampai di sini, tapi kan aku bukan si maha tahu atau si maha hebat atau bisa semuanya kan. Semua orang kan berproses ya. Aku pun juga masih ingin belajar lagi, menimba ilmu lagi, mungkin kuliah lagi atau apa gitu loh. Bukan berarti ketika aku tuh sampai di posisi ini aku itu udah tahu semuanya, udah paling hebat, udah paling bener, kan enggak juga gitu ya. Aku nggak tahu nih setelah selesai ini apakah yang akan terjadi gitu ya. Karena dulu ketika aku selesai S2 itu aku tuh ya ada gitu ya, pimpinan aku tuh jadiin aku tuh jadi bendahara koperasi gitu, dan aku sebetulnya nggak mampu untuk itu ya. Dia bilang nyoba ilmunya gitu. Gimana itu teman-teman? Kok kata-katanya nyoba ilmunya gitu lah, pengen ngeliat kesaktianku gitu ya. Udah dibilang maksudnya aku tuh ya bisa, tapi ya nggak bisa amat. Ada juga orang yang lebih bisa dari aku kan gitu ya. Mungkin aku bisa di sisi A, dia bisanya di sisi B kan gitu ya, belum tentu juga aku gitu kan. Nah gitu teman-teman, soal bullying yang terjadi gitu ya. Jadi menurutku sih selama kita hidup ya memang akan ada bullying itu, walaupun dia berubah dari satu hal ke hal yang lain gitu ya. Kalau suamiku tuh bilang, kamu nggak pernah dibullying sekarang kamu karena kamu udah tua gitu. Ya bener juga sih ya, aku udah usia 42. Jadi mungkin orang itu seusia aku ini sudah tidak asik lagi untuk dibully gitu kan. Atau mereka udah, yang membuli aku itu juga sudah nggak suka membuli gitu kan ya. Walaupun tetap ada sih yang suka bully ya. Gitu ya teman-teman. Dia bilang gini, coba ya kamu lihat ya orang tua ya usia 60, jalannya nggak bagus atau bungkuk atau apa, ada yang nggak bully dia. Hanya orang gila tuh yang bully dia. Semua orang pasti akan menghargai dia karena ketuaannya gitu ya. Gitu sih. Jadi ya buat aku ya siap sih menerima apapun dalam hidupku gitu ya. Aku hanya berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya, belajar lebih baik lagi. Ketika pandemi itu sedikit hal yang melanggakan aku ya, karena muka aku kan nggak kelihatan, cuma segini ya. Jadi aku ngerasa lebih nyaman ya. Bagi yang berpenampilan kurang menarik mungkin menggunakan masker itu sebagai solusi yang terbaik gitu. Aku ngerasa gitu juga sih. Sampai sekarang sih aku belum berani secara full atau total ya untuk lepas masker, pakai lipstick yang seperti aku dulu pertama kali kerja di tempat ini gitu. Aku belum bisa sih. Aku udah pakai lipstick sih ya, cuman kadang-kadang aku nggak bisa full kebuka gitu. Aku masih belum pede ya, takut sakit gitu ya. Dulu sempet ya insecure sama bibirku, ini kan hitam ya teman-teman ya. Aku pernah bilang sama suamiku, kok sulam ya bibirku, dia bilang, aku bilang gitu. Dia bilang ngapain, biarin aja gitu. Ini bibirku hitam teman, aku nggak merokok tapi bibirku hitam. Pengen beli itu serum apa sih, Vaseline ya untuk bibir gitu, tapi belum sempet cari ya. Kemarin cari di supermarket dekat kantor belum nemu, ntar coba di supermarket lain. Oke, buat teman-teman semuanya jangan membuli ya. Aku mungkin juga dulu pernah kesalahan bully orang mungkin ya. Aku minta maaf kalau misalnya aku pernah bully orang, aku janji nggak akan bully lagi. Jadi teman-teman juga begitu, jangan membuli orang lain. Tapi buat kita yang korban bullying, sabar aja. Kita lawan bullying itu dengan prestasi kita ya, dengan kita tuh meningkatkan pendidikan kita, keterampilan kita, ability kita. Itu mungkin tidak membuat orang itu terdiam atau berhenti membuli kita, tapi membuat kita sendiri semakin percaya diri atau tidak memikirkan orang membuli kita gitu. Gitu teman-teman, pesanku hari ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Terima kasih udah nemenin saya hari ini tidur di Sidoarjo. Besok kita jumpa lagi. Besok aku ajak sarapan, habis itu aku ajak kegiatan ya.
Kalau untuk berenang aku nggak tahu ya, mau berenang pagi atau ntar sore habis acara. Oke teman-teman, terima kasih atas semuanya. Sampai jumpa, dadah. Suasana malam itu pelangnya KFC, Ricis sama Hokben teman-teman. Nah di bawah itu ada tulisannya Sun City Mall. Jadi itu kompleks pertokoan gitu ya, dengan sebelah yang sini ini ruko-ruko, ada rumah makan Padang sih. Yang di sini tuh mallnya lumayan gede sih, lantai 3 ya. Nah hotelnya itu di sebelah mall, di sebelah sini ya. Konsepnya hampir sama dengan Sun City dan Sun Hotelnya Madiun, cuman hotelnya kayaknya lebih bagusan yang di Madiun. Tapi kalau mallnya bagusan sini, dan mallnya lebih gede ya, dan lebih padat gitu, dan lebih lebih rame karena mungkin letaknya di tengah kota ya. Kalau yang di Madiun itu kan agak di pinggiran. Itu teman-teman. Saya sih bilang ke ke tugasnya itu view-nya yang bagus ya, gitu. Ya lumayan dapat view yang bagus ya. Bagus apa enggak ini? Ya lumayan ya. Nggak ngadep tembok gitulah ya. Oke, kita tidur ya. Jam berapa ini? Jam 9 kali ya. Ngantuk teman-teman. Kasurnya lebar ya. Kayaknya bukan queen size deh, lebih gede dari queen size ini. Jadi kayaknya hotel ini perlu direnov sedikit lah, terutama wallpapernya aja direnov. Yang lainnya oke kok, sama kebersihannya, dalam arti bukannya kotor ya di sini, tapi berdebu gitu, karena ya mungkin renovasi itu ya. Jadi kayak ada banyak fingerprint itu di pintu, jadi pintunya harus digosok biar kinclong gitu aja sih. Yang lainnya udah oke. Ini bantalnya kecil tapi empuk. Aku sampai lupa di mana ya terakhir ya bantal yang enak itu. Di Blitar kemarin yang dikasih kamar lama itu juga nggak enak. Aduh ngantuk teman-teman, tidur ya. Selamat malam. Tadi capek udah jalan-jalan ke Sun City Mall. Yang belum adalah pergi renang dan ke Sun City Mall lagi, mau lihat baju-baju murah. Tapi tadi sudah beli 1 daster. Oke. Selamat pagi teman-teman. Jam 5 pagi. Itu ya gambarnya Sun. Lampu ini udah mati tuh. Yang nyala tinggal Ricky sama Hokben. Selamat pagi.